الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم وبنفسي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Hadirin jamaah Jumat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini. Semoga kita yang hadir juga terbawa menjadi hamba yang mulia. Mulia dalam pandangan Allah. Bisa saja oleh mata manusia dilihat hina, tapi tidak bagi Allah. Karena itu hadir kita di sini karena kita ingin terus memperbaiki diri kita, bukan memperbaiki diri orang lain. Salah satu dalam keabsahan sholat Jumat, pada rukunnya terdapat wasiat takwa. Sampai-sampai dalam pandangan fikih, kalau tidak ada wasiat takwa, maka khutbahnya tidak sah. Sampai segitunya penting wasiat takwa. Tetapi maaf, mau sampai seberapa saja khatib itu menyampaikan wasiat takwa, apakah 20, 50, bahkan sampai 200 kali khatib itu menyampaikan wasiat takwa, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah jamaah pulang dari Jumatan jadi orang takwa? Itu mendasar saja.
Meningkatkan iman itu artinya apa? Meningkatkan pemahaman dan keyakinan tentang ilmu tauhid. Bagaimana akan meningkat tauhid seseorang kalau tidak dipelajari? Mau mengandalkan wasiat khotib Jumat, iya kalau dengar. Kalau kitanya tidur, hilanglah wasiat itu. Yang masih melek saja, masih mawas diri, kira-kira masuk tidak ke otak? Kira-kira masuk tidak ke hati? Jadi kalau ingin iman itu meningkat, mesti mengkaji tauhid. Sebagai contoh saja untuk merefleksi ketauhidan kita kepada Allah, sederhana saja analoginya. Kalau bapak benci dengan orang, apalagi bencinya sudah bersangatan, satu ketika orang yang bapak benci ada di dalam kamar mandi Masjid Taqwa umpama. Lalu kita masuk ke masjid. Sebelum masuk masjid kita ke tempat wuduk dulu. Peci orang yang kita benci ada di atas keran. Orangnya di dalam kamar mandi, pecinya di atas keran. Lalu kita masuk, yang kita lihat itu pecinya. Saya ulangi lagi kalimatnya, yang kita lihat itu pecinya. Hanya gara-gara kita lihat peci dia, terus kita ngomong sama kawan, pindah ke Al-Furqan. Jauh amat sholatnya, ada dia. Lihat peci, ingat orang di dalam. Untuk urusan yang begitu-gitu, kenapa kamu bisa? Tapi kenapa lihat tanah enggak ingat Allah, lihat laut enggak ingat Allah, lihat manusia enggak ingat Allah, lihat af'al manusia enggak ingat Allah, lihat binatang enggak ingat Allah, lihat angin enggak ingat Allah. Tapi kenapa kalau lihat peci kok bisa ingat orang? Kenapa lihat makhluk ini kenapa enggak ingat dia? Itu ma'rifat, Pak. Ma'rifat itu enggak usah disangar-sangarkan, enggak usah disulit-sulitkan. Yang bahasanya mesti bahasa langit. Ma'rifat istilah dalam dunia hakikat, dalam dunia fikih disebut syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kalimah syahadat. Karena ada dua yang disyahadatkan, maka disebut dua kalimah syahadat. Ambil spidol, tulis di dinding takwa ini, jambu, J-A-M-B-U. Jambu bukan, bukan, tapi disebut tulisan jambu.
Jambunya mana? Tuh di pasar bawah jambunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tulisan yang bertuliskan dua kalimat syahadat. Ada orang mengucapkan tulisan dua kalimat syahadat tapi belum tentu bersyahadat. Ada orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat tapi setiap detik dia bersyahadat. Nggak usah disulit-sulitkan pemahaman itu. Kok bisa? Setiap mata melihat dia ingat Allah, setiap telinga mendengar dia ingat Allah, kaki melangkah dia ingat Allah, nafas berhembus dia ingat Allah. Jadi ada dua kalimat syahadat disebut, ada dua kalimat syahadat dipakai. Kalau dipakai tanpa lagi berbentuk kalimat dimanapun dan kapan. Karena hari ini masih bersiarkan kepada maulid, ada ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Nabi Muhammad menjadi suri tauladan yang baik. Bagi siapa Rasulullah itu menjadi teladan? Liman kana yarjullaha, bagi siapa orang yang mau kembali ke Allah. Kalau enggak mau kembali kepada Allah, maka Rasulullah bukan jadi teladan. Rasulullah hanya menjadi teladan bagi siapa orang yang mau kembali kepada Allah. Disebut kembali itu apanya? Dimensi diri manusia ini ada yang disebut tubuh, ada yang disebut hati, ada yang disebut roh, ada yang disebut diri rahasia. Jadi yang kembali itu yang mana? Empat-empatnya mesti kembali kepada Allah. Indikatornya apa? Satu, disebut tubuh kembali kepada Allah kalau jasad dipakai ibadah. Jadi kalau jasad dipakai ibadah, satu indikator namanya sudah kembali kepada Allah. Jadi yang namanya kembali itu bukan mati dulu baru kembali, bukan. Sepak bola, kesebelasan Waihalim melawan kesebelasan Tanjung Karang. Disebut menang dalam sepak bola itu indikator satu, bola masuk ke gawang. Tapi ternyata bukan utama. Indikator utama disebut menang dalam sepak bola itu adalah pastikan waktunya masih ada. 100 kali masukkan bola ke gawang, kalau waktu habis enggak disebut menang enggak? Disebut menang itu, disebut selamat itu kalau waktu masih ada, walaupun 2 detik. Disebut menang, disebut selamat, disebut kembali kepada Allah kalau sebelum ajal tiba. Nah kalau ajal udah tiba mau kembali kepada Allah untuk apa? Sudah meninggal, pingin kembali kepada Allah, sudah ditenggorokan ajal itu, sudah dihulkum.
Jadi kalau mau kembali kepada Allah itu adalah sebelum ajal tiba. Lagi sehat inilah kembali kepada Allah. Indikatornya apa? Kalau tubuh badannya dipakai ibadah. Jangan bangga bapak-bapak dengan tubuh ini. Kenapa? Kata Luqman Al-Hakim, An Luqman Al-Hakim annahu qala. Luqman Al-Hakim berkata libnihi kepada anaknya, ya bunayya, nak, innan nasa salasatun aslasin. Bahwa manusia itu akan dipersembahkan kepada 3 bagian. Sulusun lillahi, ada diri kita ini yang akan dipersembahkan kepada Allah. Wa sulusun linnafsihi, ada diri kita ini akan dipersembahkan kepada diri kita sendiri. Wa sulusun liddudi, sepertiga lagi diri kita ini akan dipersembahkan kepada belatung. Sulusun lillahi, sepertiga diri kita akan dipersembahkan kepada Allah. Wa sulusun linafsihi, sepertiga diri kita akan dipersembahkan kepada diri kita. Wa sulusun liddudi, sepertiga lagi kita ini akan dipersembahkan kepada belatung. Fa amma ma huwa lillahi, yang akan dipersembahkan kepada Allah itu yang mana? Wali ruhihi, ruhmu itu akan kembali kepada Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi, yang akan balik kepada diri kita yang mana? Wa amalihi, amal kita ini akan baliknya lagi ke kita. Wa amma ma huwa liddudi, lalu diri mana yang akan dipersembahkan kepada belatung? Wa jasadihi, tubuh kita ini akan kita persembahkan kepada belatung. Jadi hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadir kita di sini pertama karena kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, ada masanya nanti kita akan berkata dengan jiwa dan raga, la haula wala quwata illa billah. Terakhir, lalu mana indikator hati kembali kepada Allah? Ketika hati berzikir kepada Allah. Lalu mana indikator kalau ruh itu kembali kepada Allah? Ketika ruhaniyah itu condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana yang diri rahasia kembali kepada Allah? Indikatornya adalah hilang muhdas pada diri, mengisbatkan yang ada hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu punya ilmu hari ini, jangan diaku-akui bahwa itu ilmu kita. Mulailah sadar hari ini kalau ilmu itu milik Allah. Jadi kalau kita dikatakan bodoh, bego, goblok, ya jangan marah. Kenapa jangan marah? Karena memang sifat asli kita adalah jahil. Kenapa kita marah? Karena kita merasa punya ilmu, yang padahal ilmu itu milik Allah. Kalau ilmu itu sudah dicabut oleh Allah, pikun namanya. Kalau kudrah, kuasa hari ini kita di mana-mana, tapi kalau kuasa itu sudah dicabut oleh Allah, setruk namanya. Dan ada masanya kita itu jiwa raga akan mengatakan bahwa semua ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
bagaimana mengembalikan yang ada pada diri kepada Allah. Di lain kesempatan kita bahas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liajdadina wa lijaddatina wa liman ahabba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawainahu minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunubana illa anta faghfir lana ya Allah ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma tawil umrahum wa sahih ajsadahum wa nawwir qulubahum wa thabbit imanahum wa yassir umurahum wa awsa' arzaqahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.